bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Senang sekali hari ini kita bisa bersama kembali dalam persekutuan doa pagi di GKI Surya Utama. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, saling mendoakan, maka biarlah hati dan pikiran kita juga dibuka oleh kebenaran firman Tuhan. Maka mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita hari ini kami boleh kembali bersatu dalam persekutuan doa pagi, dalam pembacaan Alkitab dan perenungannya. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan ketika kami bersama-sama mendalami firman Tuhan, Roh-Mu yang kudus juga menyatukan kami untuk mewujudkannya dalam kehidupan kami sehingga kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Hari ini tanggal 14 Februari. Kira-kira apa yang saudara ingat tentang tanggal 14 Februari? Valentine. Oh, iya. Untuk itu, saya memakai baju merah muda supaya Valentine Day. Tapi saya nggak mau membahas itu. Saya ingin membahas firman Tuhan yang didasari oleh Yakobus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 13. Kita baca. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai di dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke dalam pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan
hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, saudara-saudara yang berkait Tuhan, saya memberi judul renungan yang didasari oleh surat Yakobus yang saya baca tadi, yang kita baca, perhatikan bersama, adalah kasih tak berujung. Ya, betul. Tadi seperti saya katakan tadi bahwa ketika kita sedang menghayati atau mengingat tanggal 14 Februari adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, kita harus memahami bahwa kasih sayang yang seperti apa yang perlu kita miliki dalam kehidupan. Mungkin saudara-saudara sudah tahu kenapa tanggal 14 itu disebut hari Valentine. Hari kasih sayang. Ya, memang ada banyak versi sih, ada banyak pendapat. Tetapi versi yang paling banyak diterima oleh orang-orang adalah bahwa menceritakan Santo Valentine. Ya. Jadi pada abad ketiga, kira-kira tahun 270-an itu ada seorang kaisar yang bernama Claudius II melarang laki-laki muda menikah. Karena bagi Kaisar Claudius II, laki-laki muda harus menjadi tentara yang berperang. Kalau dia mempunyai istri atau mempunyai anak, maka kurang sangar, kurang tangguh. Maka dilaranglah perempuan, laki-laki muda menikah. Tetapi pendeta Valentine, apalah sebutnya itu, silakan, diam-diam menikahkan, meneguhkan, memberkati pasangan pria dan wanita yang menikah. Nah, ini lalu ditangkaplah Valentine ini, lalu dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar Claudius II pada tanggal 14 Februari tahun 278. Dan mulai saat itulah dikenal tentang hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Nah, saudara, ngomong-ngomong tentang kasih sayang, bahwa yang namanya cinta itu akan diperjuangkan. Maka kasih tak berujung mengingatkan kita bahwa kita harus memperjuangkan cinta kita untuk kebaikan. Santo Valentine mencoba untuk menguatkan cinta antara laki-laki dan perempuan yang dilarang menikah waktu itu, lalu tetap diteguhkan. Karena ini adalah cinta pria dan wanita yang harus diberkati. Nah, pada bacaan kita, bagaimana agar kasih itu tak berujung? Ya, ini percintaan laki-laki dan perempuan itu menjadi salah satu contoh bagaimana cinta itu bisa dihayati dan dimaknai. Dan pada hari ini kita ingin melihat bahwa kasih yang tak berujung itu bukan hanya relasi suami, istri, laki-laki dan perempuan, tetapi dalam keseluruhan aspek kita
Kita harus memiliki kasih yang tak berujung. Bagaimana caranya? Surat Yakobus tadi mengkritik orang-orang waktu itu yang memandang muka. Memandang muka di sini artinya berpihak yang tidak semestinya. Pilih kasih. Jadi dikatakan di situ bahwa kalau ada orang kaya masuk ke perkumpulanmu, disambut dengan baik, diberikan tempat yang terhormat. Saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Pilih kasih. Jadi kalau ada orang yang kaya, yang hebat, disambut dengan baik. Zaman dulu, orang-orang kaya itu kelihatan dari tampilannya. Mereka menggunakan cincin pada ke-8 jarinya. Jadi semua jari ini digunakan cincin kecuali jari tengah. Entah kenapa saya mencoba untuk mencari alasannya tapi tidak mengetahui. Jadi 8 jarinya kecuali jari tengah itu mereka pakai cincin untuk menunjukkan dia adalah orang-orang kaya dan memakai baju jubah yang indah-indah. Lalu orang-orang yang kaya ini dihormati, diberikan tempat yang terhormat, disambut meriah. Tetapi ketika datang orang yang tidak menggunakan cincin, yang tidak memakai jubah yang indah, lalu disepelekan, dibiarkan, bahkan dihina. Duduklah di lantai, atau berdirilah di sana, diusir. Duduk dekat tumpuan kakiku. Oh, sangat membedakan. Padahal kasih yang tak berujung adalah bahwa setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan kasih, yang memberikan dampak yang baik. Kalau pada bacaan kita itu, Yakobus mencoba mempertentangkan bahwa kalau kamu hanya mencintai orang kaya saja, orang yang hebat, Allah juga bisa memakai orang-orang yang miskin. Orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang disepelekan. Dan orang-orang kaya yang kamu pandang hebat, kamu pandang mulia, mereka justru membuat hidupmu susah, membuat hal-hal yang tidak baik. Apa yang perlu kita pikirkan di sini? Jadi, ketika kita berelasi dengan orang, mari saudara-saudara, jangan lihat ada apanya. Tetapi ketika kita mencintai orang lain, kita perlu dengan pikiran kita mencintai mereka dengan segala kesungguhan, yaitu apa adanya, bukan ada apanya. Kalau orang yang mencintai orang lain itu dengan ada apanya, maka mereka kecenderungan orang yang kita cintai itu memberikan untung apa? Memberikan kebaikan apa untukku? Kalau engkau baik padaku, aku akan mencintaimu, mengasihimu. Itu salah. Memandang muka. Kasih yang hanya ditunjukkan pada orang-orang yang membuat kebaikan pada kita. Tetapi kita didorong untuk mencintai, mengasihi semua orang dengan kasih yang tak berujung. Apa adanya. Aku mencintaimu, mengasihimu, walaupun engkau membuatku marah. Aku mengasihimu, walaupun engkau melakukan hal-hal yang tidak baik padaku. Ini tandanya bahwa kita melakukan perintah Tuhan. Sebab kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Mari kita tunjukkan kasih itu kepada semua orang. Kita bertekad untuk mengasihi.
mengasihi keluarga kita, mengasihi teman kita, mengasihi pasangan hidup kita, mengasihi orang tua, anak, menantu, mertua, siapapun, mengasihi tetangga kita, bahkan kita mengasihi orang-orang yang berbuat tidak baik pada kita. Kita tetap mendoakan. Maka daripada kita memikirkan balas dendam untuk rasa yang tidak baik, pengalaman yang tidak baik yang kita rasakan karena orang lain, mari hari ini kita ingat kasih yang tak berujung. Kita mengasihi orang lain bukan dengan memandang muka, artinya pilih-pilih yang menguntungkan bagiku. Karena ketika kita sungguh-sungguh mengasihi, maka dengan sendirinya kita menunjukkan pada dunia kita adalah umat Allah. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Indah sekali renungan firman Tuhan hari ini, bahwa kasih tak berujung. Mari, hari ini kita katakan kepada pasanganmu, kepada orang tuamu, kepada anak kita, kepada orang-orang kita, aku mengasihimu dengan sungguh, maka aku akan berbuat baik untuk menunjukkan kasihku kepadamu, suamiku, kepadamu, istriku, anakku, orang tuaku, siapapun. Mari katakan sekarang. Ayo. Dan ingat bahwa hari kasih sayang bukan cuma hari ini saja. Bukan cuma pas di tanggal 14 Februari saja. Tetapi setiap hari kita diundang untuk mengasihi. Karena kasih tak berujung. Selamat hidup dengan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita untuk cinta kasih yang tak berkesudahan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sejak kami menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami penuh harapan, hidup kami penuh kekuatan. Maka biarlah kehidupan kami makin serupa dengan kehendak-Mu dalam pimpinan cinta kasih Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh merasakan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh pengharapan. Maka kami bersyukur untuk semua hal yang terjadi atas hidup kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk apapun yang kami miliki, dan apapun yang sedang kami perjuangkan, yang sedang kami usahakan dalam kehidupan ini, agar kiranya Engkau akan selalu memberkati dan melindungi kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa bahwa di dalam kehidupan kami terus mengalirkan, meneruskan, mengusahakan cinta, kasih dalam kehidupan kami, berkeluarga, bekerja, dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan atas tutur kata dan perbuatan dan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka, saudara, keluarga, jemaat, sahabat kami yang sedang berusaha untuk dipulihkan kesehatannya, yang berusaha untuk mencari kesembuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Yunita, Ibu Diana, Pak Kunrat, Ibu Ong, Pak Robert, dan lainnya Tuhan, yang kami sebutkan di dalam hati. Kiranya Tuhan, mereka yang kami sebutkan namanya itu sungguh-sungguh mempunyai hati yang gembira untuk menantikan kesembuhan yang berasal dari Tuhan saja. Kiranya Tuhan yang akan selalu menghibur mereka, menghibur keluarga, menghibur saudara-saudara yang mendampingi, agar dimanapun
selalu mencari kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap orang yang sedang bekerja untuk mencari nafkah kehidupan bagi keluarganya, bekerja dengan penuh sukacita. Kiranya mereka sungguh-sungguh boleh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan untuk terus bekerja menghidupi keluarga mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk orang tua tunggal, mereka yang sudah hanya hidup sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan tolong mereka, kiranya kehidupan yang telah mereka lewati sehingga hidup mereka menjadi orang tua tunggal karena perceraian, karena kematian, itu semua sungguh-sungguh boleh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Anaknya diberkati, merekanya sendiri, para orang tua tunggal diberikan hati yang gembira. Kami bersyukur ya Tuhan untuk orang tua yang masih kami jaga, masih kami perhatikan. Maka dalam keadaan apapun Tuhan, kami biarlah boleh memperhatikan orang tua kami, ayah, ibu kami, dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan saja. Kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, yang sedang mempersiapkan diri untuk naik tingkat, naik kelas dalam dunia pendidikannya, agar mereka sungguh-sungguh boleh mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk GKI Surya Utama, gereja yang kami cintai, yang Tuhan berkati sehingga kami boleh tetap menjadi tubuh Kristus di GKI Surya Utama. Berkatilah Tuhan majelis jemaat, berkatilah calon penatua masa pelayanan tahun pelayanan ke depan, berkatilah GKI Surya Utama di setiap bidangnya sedang menyusun program. Kiranya itu semua hanya mewujudkan kehendak Tuhan. Tuhan tolong juga karyawan, Tuhan tolong anggota jemaat, GKI Surya Utama, simpatisan, semuanya sungguh-sungguh merasakan cinta kasih Tuhan. Sehingga kehadiran GKI Surya Utama dalam kehidupan masyarakat dimanapun dia berada, sungguh nama Tuhan dimuliakan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk situasi masyarakat kami, Republik Indonesia, bahkan dunia. Kami berdoa untuk persiapan tahun politik 2024 yang sudah dipersiapkan gaungnya dan sampai sekarang pergantian kepemimpinan kiranya berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk beberapa bencana alam, gempa bumi di Jayapura, di Maluku Utara, atau di tempat-tempat lain, kiranya dampaknya tidak merusak kehidupan dan menghilangkan kesejahteraan umat manusia sama kami di sana. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk semua kehidupan umat manusia, agar kami boleh hidup dengan saling mengasihi. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya